sudah ditekan kuat. Ini diulangi lagi coba teman-teman ya, diperhatikan. Ini sudah ditekan kuat rem depannya, tapi tidak berhenti motornya teman-teman. Nah, tidak berhenti juga, kalau digas tetap motornya tidak berhenti. Ini biar jelas, coba mundur lagi, kita tes lagi teman-teman ya, kita tes lagi, maju lagi. Ini kita tekan kuat-kuat remnya teman-teman. Nah, namun masih bisa jalan juga ya, berarti remnya tidak pakam teman-teman ya. Nah, coba diperhatikan lagi teman-teman ya, biar tidak gagal paham. Nah, ini ditekan kuat-kuat seperti ini, namun tetap jalan motornya teman-teman ya. Nah, hanya inilah kendala di motor Scoopy ini teman-teman. Walaupun kita tekan kuat-kuat remnya, namun motornya tetap jalan seperti biasa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Ini Yoho Teknik kembali mereview motor Scoopy ini teman-teman. Ini remnya tidak pakam teman-teman. Ini walaupun remnya ini kita tekan teman-teman, namun tidak bisa berhenti teman-teman ya. Tidak bisa ngerem, tidak bisa pakam remnya teman-teman ya. Oke, ini kendalanya teman-teman. Kalau dibilangkan master rem ini masih bagus, teman-teman ya, masih bagus. Ini motor juga masih motor tahun 2020 ya, 20-an teman-teman ya. Oke, ini masih bagus, tapi remnya tidak pakam ya teman-teman ya, tidak mau berhenti. Sementara di bagian rem ini teman-teman, di bagian disknya juga masih oke. Ini kampasnya juga, kampas rem atau landing brake atau brake pad, tergantung daerah teman-teman. Ini juga masih ori teman-teman ya, belum ada yang tergantikan teman-teman ya, karena motor ini yang menggunakan juga perempuan teman-teman ya. Oke, ini kalau punya kendala seperti ini teman-temanku, ini biasanya aus di bagian tahanan master ya teman-teman, di tahanan master rem ini teman-teman ya, di tahanan apa ini, maksudnya di tekanan antara master rem ini teman-teman ya. Nah, di sini biasanya teman-teman ya, tapi ini kan belum pasti juga. Tapi yang jelas teman-teman, ini coba kita tes pelumasan dulu di sini, atau kita menggunakan minyak keris dulu di bagian dalamnya ini teman-teman. Nah, tolong diperhatikan teman-teman ya, tolong diperhatikan, karena kalau mengenai rem ini teman-teman sangat berbahaya sekali. Karena yang paling utama saat kita mengemudi apa saja teman-temanku, mobil atau motor segala macam, rem lah yang paling utama teman-teman ya. Oke, ini coba kita buat dulu teman-teman. Ini kita coba kasih minyak keris dulu di sini, atau oli teman ya, minyak hitamnya ya, minyak pelumasnya maksudnya. Teman-teman, ini kita dorong dulu sedikit master remnya teman-teman ya. Ini kita dorong dulu sedikit. Nah, kita dorong seperti ini aja dulu. Ini satu tangan saya ini mendorongkan obeng teman-teman ya, yang satu lagi megang handphone teman-teman ya, megang kamera. Jadi sangat rumit sekali sistem kerjanya karena kita sendiri teman-teman. Berarti sekarang saya ngambil posisi jauh aja sedikit teman-teman ya, untuk meletakkan handphone biar leluasa saat saya menggunakan aktivitas di saat menggunakan pelumasan di bagian remnya teman-teman. Mungkin kurang lebih bisa juga seperti ini kameranya teman-teman ya, jauh sedikit, tidak masalah ya teman-teman. Oke teman-teman, ini saya sudah menggunakan minyak keris ya teman-teman. Ini saya sudah menggunakan minyak keris atau pelumas.
Nah, berarti ini mainnya sudah agak lembut teman-teman ya, sudah agak lembut. Berarti sekarang coba kita tes lagi tentang pengeremannya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini sangat pakam sekali sudah teman-teman ya, sangat lengket sekali sudah pengeremannya teman-teman. Berarti karena tadi di saat saya menekan, berarti di sini saya sudah menekan kuat teman-teman. Di sini saya sudah menekan kuat, tapi master rem yang di sini dia belum menekan kali teman-teman ya. Hanya biasa aja teman-teman. Berarti kalau saya menekan di sini sekitar 100%, berarti di dalamnya cuman menekan 45% teman-teman ya. Tapi setelah saya menggunakan pelumasan tadi teman-teman, ini seberapa pun tekanan yang saya tekan di sini, berarti segitulah pengeremannya yang sesungguhnya teman-teman. Berarti ini sudah sempurna banget teman-teman, sudah oke sekali. Berarti inilah mungkin efeknya di saat kita mencuci atau di saat kita jalan di hujan-hujan, mungkin karena servisnya tidak pernah teman-teman. Karena penyerpisan ini sementara teman-teman, bukan kita harus bawa ke bengkel, tapi cukup dengan menyetel saja teman-teman. Dimana yang berkarat seperti di sini umpamanya, boleh juga kita menggunakan pelumasan biar ini lebih kelihatan lancar teman-teman di saat kita mengangkat dan menurunkannya ya, dudukan kaki ini teman-teman ya. Jadi jangan lupa juga mengecek oli. Ini adalah servis-servis ringan yang seperti ini. Pengecekan ringan sebenarnya, bukan servis nih ya namanya. Pengecekan ringan di motor ini teman-teman ya. Nah teman-teman, jadi pengecekan ringan seperti ini cukup kita sediakan aja oli bekas atau apa saja teman-teman. Nah, atau minyak-minyak ya yang namanya minyak pelumasan, kita letak di sini teman-teman. Nah, ya kan ini sangat lancar teman-teman ya. Ini kan hanya merawat sendiri aja, contoh di bagian sini teman-teman. Nah di sini juga kan perlu juga kita menggunakan tetesan oli teman-teman ya, tetesan oli. Nah jadi dengan seperti ini kan dengan mudahnya kita tekan juga sedikit, boleh juga kita. Setelah kita menekan seperti ini kan bisa juga kita menggunakan minyak seperti minyak yang tadi teman-teman, jadi agar masuk dia ke celah-celah ini teman-teman ya. Nah ini karena saya sendiri teman-teman, megang handphone juga sendiri, seperti dicagak ini teman-teman ya. Ini kan selalu kena debu di sini ya teman-teman. Nah kena debu, kita gunakan juga minyak. Dan inilah perawatan yang sempurna teman-teman. Kalau bukan kita yang merawat motor kita, lalu siapa lagi teman-teman ya. Nah ini kan sangat lancar kali teman-teman ya. Nah, jadi semua yang berhubungan ini kan boleh kita melakukan ini seminggu sekali, 2 minggu sekali. Yang namanya motor kita sendiri, saat kita cuci kita cek ini. Nah ini kita menggunakan juga minyaknya di sini teman-teman ya. Nah, dia sangat lembut setelah kita kasih pelumasan ya teman-teman, sangat lembut sekali. Nah inilah cara merawat yang ringan-ringan saja, cukup dengan merawat di rumah saja teman-teman ya. Jadi tidak perlu ke tukang servis.
Begitu juga kalau pengecekan rem yang seperti ini teman-teman. Ini kalau umpamanya jauh, boleh kita menyetel sendiri tanpa harus ke bengkel teman-teman ya. Kalau umpamanya ini terlalu jauh atau rendah, hanya di baut ini saja teman-teman yang harus kita setel ya teman-teman. Ini nah, kelihatan kan bautnya. Nah, ini berarti ini masih jauh lah ya teman-teman, masih bisa digunakan, remnya tidak terlalu aus. Oke teman-teman, hanya sekian pembahasan dari Nyohoka Teknik teman-teman, cara merawat motor sendiri teman-teman. Cukup menyediakan oli bekas saja di rumah atau minyak kilang, yang minyak apa saja yang namanya jenis pelumasan teman-teman. Kalau minyak kris mungkin terlalu keras teman-teman ya, boleh menggunakan oli gear juga boleh teman-teman. Kalau memang video ini bermanfaat, silahkan di share ke teman-teman sebanyak-banyaknya. Bantu subscribe juga, karena subscribe itu gratis, biar saya lebih rajin lagi dalam membuat konten teman-temanku. Oke, nah hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.